Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada energi dalam 4 hingga 5 tahun mendatang. Swasembada energi menjadi satu dari 17 program prioritas Presiden Prabowo dalam kepemimpinannya di bawah visi Astacita. Dalam mewujudkan target ini, Pertamina sebagai badan usaha milik negara berkomitmen menjaga ketahanan energi dengan mempertahankan dan meningkatkan bisnis existing serta meningkatkan bisnis rendah karbon yang lebih ramah lingkungan. Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals. Salah satu strategi utama Pertamina dalam mewujudkan net zero emission yaitu low carbon business and carbon offset. Dan berikut akan kami sajikan datanya untuk Anda. Low carbon business and carbon offset merupakan upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim dengan pengelolaan emisi karbon dalam dunia bisnis. Ada 8 usaha untuk mengelola karbon, yakni pemanfaatan geothermal, solar, biofuels, blue and green hydrogen, battery and EV ecosystem, CCS, CCUS, nature ecosystem, based solution, carbon market business. Dan selanjutnya, kalau kita lihat bahwa terkait dengan geotermal, energi geotermal atau panas bumi adalah sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan. Anak usaha subholding Pertamina New and Renewable Energy, yakni Pertamina Geothermal Energy, terus mendorong pengembangan energi panas bumi untuk mendukung transisi energi Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Indonesia sendiri memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, yaitu lebih dari 23 gigawatt, di mana saat ini baru dimanfaatkan sekitar 2,5 gigawatt atau sekitar 11%. Dengan memanfaatkan panas bumi, maka penurunan emisi bisa mencapai 22 juta ton CO2 pada tahun 2030. Dan selanjutnya kita akan melihat bahwa CEO Pertamina New and Renewable Energy John Anis mengungkapkan bahwa Pertamina juga berkomitmen untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% dan dekarbonisasi di Indonesia untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Pertamina memiliki mandat yang besar dari pemerintah untuk menjadi motor penggerak bisnis rendah karbon di Indonesia. Dan kemudian yang ketiga, bahwa pemanfaatan biofuel atau bahan bakar berbasis tanaman, ini Pertamina menjadikan biofuels sebagai salah satu kunci strategis dalam mendukung transisi energi Indonesia, dan upaya ini juga didukung penuh oleh legislatif maupun pemerintah. Salah satu produk biofuels adalah biosolar dengan kandungan nabati. Inisiatif ini berjalan sejak 2010 secara bertahap dan kini telah mencapai B40. Melalui penelitian dan uji kelayakan, biosolar B40 mampu memberikan gambaran performa yang lebih baik untuk kendaraan dan dapat menjadi salah satu solusi tepat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Ke depan, kandungan nabati akan meningkat menjadi B40 dan ditargetkan menjadi B60 sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional pemerintah. Pertamina juga mengembangkan Sustainable Aviation Fuels, yakni bahan bakar pesawat udara dengan memakai campuran bahan nabati. BUMN Energi ini berupaya mengembangkan bahan nabati seperti misalnya ada tebu, kemudian jagung, sorghum, dan juga jenis tanaman lainnya. Kalau kita bicara terkait dengan pengurangan emisi karbon, juga bisa dilakukan dengan pemanfaatan energi blue and green hydrogen. Hidrogen merupakan elemen yang paling berlimpah di bumi, namun ternyata masih ada potensi emisi karbon dioksida dalam proses produksinya. Green hydrogen atau hidrogen hijau diproduksi dengan menggunakan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga angin, panas bumi, dan juga surya. Sedangkan blue hydrogen atau hidrogen biru diproduksi melalui reformasi gas alam dengan bantuan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau yang biasa dikenal dengan istilah carbon capture and storage. Pertamina telah memetakan 17 lokasi sumber pasokan hidrogen di seluruh Indonesia dan salah satunya wilayah kerja geotermal Pertamina yang dikelola oleh PT Pertamina Geothermal Energy.
Pertamina menjalin kerjasama dengan berbagai mitra untuk membangun ekosistem hidrogen di Indonesia. Dan kita lihat bahwa Pertamina ini melalui Pertamina New Renewable Energy juga ikut andil dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik atau EV ekosistem di Indonesia. Seperti yang saat ini sudah kita ketahui bahwa di sejumlah wilayah telah beredar kendaraan dengan energi dari baterai. Pertamina melalui PT Industri Baterai Indonesia berkolaborasi dengan mitra-mitra strategis membangun pabrik baterai di Indonesia. Selain EV battery, ada juga ESS atau Energy Storage System. Peluang pengembangan ESS pun cukup besar di Indonesia karena terdapat potensi untuk menjaga kehandalan suplai dari PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Dan kita lihat juga langkah lainnya yaitu pengembangan CCS, CCUS atau Carbon Capture Storage, Carbon Capture Utilization and Storage. CCS berarti teknologi untuk menangkap, mengangkut, dan menyimpan CO2 di bawah tanah atau bawah laut. Sedangkan CCUS adalah teknologi yang mencakup CCS ditambah dengan penggunaan CO2 untuk berbagai tujuan. Dan Indonesia memiliki banyak lapangan migas dengan kandungan CO2 tinggi. Pertamina telah melakukan sejumlah inisiatif pengembangan CCS, CCUS seperti pada CCS Asri Basin di Jawa bagian utara, CCUS di lapangan Jatibarang, serta Sukowati. Beberapa potensi lainnya juga telah masuk dalam rencana Pertamina ke depan, seperti potensi Indonesia menjadi hub regional untuk CCS di Asia Pasifik, dan proyek CCS memerlukan modal besar, teknologi canggih, infrastruktur, dan regulasi yang mendukung. Indonesia sendiri memiliki potensi CCS mencapai 577,62 gigaton. Dan saat ini setidaknya ada 15 kajian dan pengembangan teknologi CCS yang tersebar di seluruh cekungan migas Indonesia atau cekungan migas nasional. Pemerintah Indonesia sendiri telah mulai mengeluarkan regulasi seperti misalnya Perpres nomor 14 tahun 2024 untuk mendukung implementasi CCS dan juga perdagangan karbon. Dan terkait dengan pengurangan emisi karbon juga bisa dilakukan dengan menerapkan Nature Ecosystem Based Solution, yaitu pendekatan yang memanfaatkan prinsip-prinsip alam untuk mengatasi tantangan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Pendekatan ini menekankan pada pengelolaan ekosistem secara holistik dengan melibatkan berbagai pihak agar terdapat keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Salah satu penerapan NEBS dilakukan oleh Pertamina Power New and Renewable Energy atau Pertamina NRE yang bekerja sama dengan Perhutani untuk pengelolaan hutan. Dan proyek ini bertujuan untuk mengintensifkan kegiatan pelestarian hutan guna mengurangi pelepasan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan, serta memberikan dampak positif bagi penyerapan emisi karbon dan keanekaragaman lingkungan. Dan kita akan lihat yang terakhir, yaitu Carbon Market Business atau bisnis perdagangan karbon. Perdagangan karbon adalah perdagangan sertifikat karbon yang telah divalidasi dalam sistem registri nasional. Satu kredit karbon setara dengan pengurangan atau penurunan emisi sebesar 1 ton CO2. Emisi CO2 dihasilkan oleh antara lain pembakaran bahan bakar fosil, pembakaran hutan, dan pembusukan sampah organik. Mekanisme perdagangan karbon adalah satu dari 3 cara penurunan emisi yang ditetapkan oleh Perjanjian Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa, Protokol Kyoto pada 11 Desember 1997. Pertamina NRE menjadi pelopor dalam perdagangan karbon di Bursa Efek Karbon Indonesia atau IDX Karbon. Dan tidak hanya itu, Pertamina NRE juga konsisten mengkampanyekan karbon netral kepada masyarakat dengan produk Carbon Neutral Event, yakni layanan perhitungan emisi karbon pada suatu acara untuk dikompensasi dengan pembelian karbon, sehingga acara tersebut menjadi Carbon Neutral Event. Dan sejalan dengan komitmen Indonesia untuk penurunan emisi sebesar 29% pada tahun 2030, Pertamina ini mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan target net zero emission. Salah satunya dengan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, biofuels, serta berbagai inovasi produk hijau lainnya. Diharapkan produk energi hijau Pertamina juga dapat meningkatkan swasembada energi
dan mendorong perekonomian nasional.